Sudah siap untuk belajar semuanya? Lemes panas, sudah siap. Siap. Yang semangat. Tidak, kenapa tidak siap? Masih panas. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah sehat? Tidak baik, kenapa tidak baik? Capek. Bisa pulang sampai orang? Habis. Bisa apa? Iya, Bisa main, pengennya. Tapi bisa ya buat belajar. Bisa. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Aku lagi semua. Iya, tadi yang dispen satu ya. Mesya izin tadi. Ya. Jadi hanya Mesya ya? Itu keluar tadi. Sudah siap apa belum buat belajar? Sudah. Kalau sudah, saya masih melihat banyak meja yang kosong, belum ada buku baca. Biasanya bukunya di mana? Ini di mana? Siapa dulu bentuknya alat tulisnya? Sudah semuanya? Baik, saya mau bertanya dulu. Di pertemuan terakhir kalian sudah belajar apa? Puisi. Sudah tahu apa itu puisi? Coba siapa yang berani menjawab apa itu puisi? Angkat tangan yang berani menjawab. Coba, ayo. Puisi adalah karya yang apa? Terdapat 5 dan irama. Mau ditambah sebenarnya? Ada yang bisa membantu dengan siapa? Julaina. Ada yang mau membantu Julaina? Apa itu puisi? Ya, puisi apa? Puisi adalah kata yang mengungkapkan pikiran dan perasaan berkarya secara imajinatif, disusun dengan kata-kata indah yang dapat makna serta terkait oleh irama, rima, dan struktur garis atau beat. Baik. Siapa yang bisa mengulangi jawaban dari Arum? Siapa adalah ada yang bisa mengulangi? Ya. Jadi puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang berisi curahan pikiran atau perasaan dari seorang penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dan tulisan itu dikemas menggunakan bahasa yang indah dan penuh dengan makna. Berkaitan dengan puisi, saya mau bertanya juga. Sekarang tanggal berapa ya? 28 April. Kira-kira ada yang tahu tidak tanggal 28 April itu diperingati sebagai hari apa? Hari Selasa. Benar sih, hari Selasa, sangat benar. Memperingati hari apa? Coba gunakan gawainya untuk mencari tahu tanggal 28 April itu diperingati sebagai hari apa sih? Coba. Betul. Hari ini kebetulan kita belajar tentang puisi, dan tanggal 28 April itu diperingati sebagai Hari Puisi Nasional. Pas ya? Nah, mengapa tanggal 28 April ini diperingati sebagai Hari Puisi Nasional? Karena pada tanggal ini maestro puisi Hairil Anwar, tahu Hairil Anwar? Nah, itu Bapak tanggal 28 April. Makanya pemerintah Indonesia itu memutuskan bahwa tanggal 28 April akan diperingati sebagai Hari Puisi Nasional untuk mengenang Hairil Anwar, penyair yang sangat
di kegiatan hari ini, karena kalian sudah paham tentang pengertian puisi, maka kita akan melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang unsur lahir puisi. Setelah belajar unsur lahir puisi, harapannya kalian itu bisa mengidentifikasi dan menganalisis unsur lahir puisi dari puisi karya teman, dan kalian juga dapat memperbaiki puisi tersebut berdasarkan analisis unsur lahir puisi. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira kalian sudah punya gambaran apa belum? Hari ini kita akan belajarnya seperti apa? Dan kalian punya gambaran? Jadi, setelah ini saya akan meminta kalian untuk membuat kelompok. Satu kelas 35, 3 bagi 1 berarti 34. Kita berarti sama kelompok 66, berarti ada yang 5. Kalau 66 berarti 7 ada yang 6. Ya, ada yang 7. Iya, yang 7 kan 4, yang 1. Boleh. Berarti kita pakai, tapi nomor saya cuma ada 6. 5 ini Kak. Oh iya, 5 kelompok ya. Berarti kita berhitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 dulu ya. Yang punya nomor. Oh tidak, jangan. Kalau kalian udah punya kelompok sendiri nanti berkelompok. Berhitung dari 1 sampai 5. Dimulai dari sini ke belakang. Ya, Assalamualaikum. Pembelajarannya sudah selesai. Satu. Semua sudah gitu ya. Nah, sekarang berkelompok dengan temannya masing-masing. Kelompok 1 dan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bisa duduk dengan teman kelompoknya. Silakan bisa
Silakan kalian. Gimana dulu? Selanjutnya, silakan kalian siapkan sopiran kertas. Ambil yang mana? Setengah buku. Punya. Ini kan ada gambar. Dan silakan kalian berdiri juga. Enggak apa-apa. Oh, bersiko. Ini software jadi dua lembar. Kalau sudah, kalian sudah punya dua lembar kertas kan? Di dua lembar itu silakan kalian tulis nomor kelompok masing-masing dan nama anggota masing-masing kelompok. Maka di dua lembar itu semuanya ditulis. Di kelompok satu siapa, dua siapa, satu siapa, karena orangnya punya ditulis nama lengkapnya, cuma nama panggilan, namanya nah, setelah kalian selesai menulis identitas, kalian tinggal tulis yang harus tulis di mana lima peringkatnya, ya kalian tahu. Yang tulis kalau tulis yang tidak tulis bisa dicoba. Setelah selesai menulis identitas, nomor dan nama anggota, silakan nanti kalian tugasnya adalah menyusun puisi minimal 8 baris. 8 baris tahu ya, 8 baris. Nah, temanya itu setiap kelompok berbeda. Saya acak ya temanya. Jadi ini tergantung dari perlindungan kalian. Saya punya tema pendidikan, keluarga, mimpi, cita-cita, persahabatan, perjuangan. Ini kelompoknya ada berapa sih? 5 ya? Ini kayak gede ya. Temanya bisa kalian lihat di depan. Kelompok 1, silahkan kalian menulis puisi dengan tema persahabatan. Judulnya beda. Yang ini ditulis minimal 8 baris. Tema persahabatan. Temanya dibagi bisa tema persahabatan. Di dua lembar itu. Kelompok 2, temanya perjuangan. Temanya perjuangan. Boleh kok perjuangan diri sendiri, boleh perjuangan boleh biasanya perjuangan namanya perjuangan sebagai tugas minimal 8 satu aja puisinya kelompok 3 temanya keluarga, judulnya beda, minimal 8 baris, puisinya 1 aja. Temanya alam. Tempat ini kan? Temanya alam, judulnya silakan
Ini sedang berpikir. Kamu terus berjuang kamu terus untuk menjadi saja kamu sekolah lewat kamu ada kamu terus berjuang Ini sampai 925 ya, tapi kan banyak 915, 925 diusahakan Mas ya. Jadi masih lama. Namamu Pendi. Super.
Baik, semuanya. Puisinya sudah selesai ditulis, silakan kalian bisa lanjut ke depan. Kita masuk ke materi dulu. Jadi puisi yang sudah kalian tulis kita simpan dulu buat nanti. Sekarang kita masuk ke materi unsur lahir puisi. Diperhatikan baik-baik supaya nanti kalian bisa menganalisis dengan baik dan benar. Jadi unsur lahir puisi itu ada 5. Ya, seperti yang kemarin lihat kita. Ada diksi, ada kata konkret, ada pengimajinasian, ada bahasa figuratif atau gaya bahasa, dan yang terakhir tipografi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada diksi. Apa itu diksi? Diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan ide atau imajinasi atau perasaan ketika menulis puisi. Nah, diksi ini tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian kata saja, tetapi juga sebagai kekuatan makna dari puisi yang ditulis. Selain itu, diksi juga menjadi ciri khas dari seorang penyair. Jadi penyair 1 dengan penyair 2 dengan penyair 3 itu pasti punya ciri masing-masing dalam penggunaan diksinya. Apakah diksinya sederhana, apakah menggunakan bahasa yang sangat-sangat indah, apakah menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Nah, itu termasuk dalam pilihan kata atau pilihan diksi. Ciri dari seorang penyair itu bisa terlihat sekali dalam pilihan diksinya. Nah, diksi ini digunakan untuk menimbulkan kesan yang kuat dan magis bagi pembacanya, bagaimana makna itu bisa tersampaikan. Berikutnya ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang bersifat nyata. Istirahat? Istirahat dulu atau mau dilanjut? Baik, 15 menit istirahat, nanti setelah belum masuk bisa segera masuk ke kelas, kita lanjut materi dulu. Lanjut ya. Yang lain nggak apa-apa biar selesai materi. Ini mudah sama materi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang diksi. Yang kedua ada kata konkret. Kata konkret itu sebenarnya adalah kata-kata yang wujudnya itu bisa kalian lihat, bisa kalian pegang, ada wujud bendanya, itu namanya kata konkret. Contoh, meja, kursi, pohon, kipas angin, benda-benda semua yang bisa kalian lihat itu namanya kata konkret. Nah, kayak misal awan itu kata konkret atau bukan? Kenapa awan bukan kata konkret? Bisa dilihat tidak? Ada wujudnya tidak? Nah, itu yang namanya kata konkret. Meskipun bisa dipegang, tapi kan ada wujudnya. Nah, kalau cinta, nah tidak, kalau cinta kan tidak ada wujudnya. Sama juga kayak perasaan senang, sedih, marah, itu bukan kata konkret. Intinya kata konkret
Seperti terus ada lagi. Betul, seperti atau bagaikan. Kalau majas metafora itu membandingkan suatu benda dengan benda lain, tapi tidak menggunakan kata pembanding, tidak menggunakan kata seperti atau bagaikan. Misal kayak matahari, majas metaforanya majas siang. Bulan, majas metaforanya raja malam. Misal kayak peringkat 1 di kelas, bintang kelas, itu namanya majas metafora. Oke, mau saya dulu apa sudah paham? Ya lanjut ya. Kalian kalau bingung nggak apa-apa tanya ke saya bingung. Nah yang terakhir adalah tipografi. Tipografi itu adalah bagaimana suatu puisi itu ditulis, ya. Bagaimana bait-baitnya, bagaimana garis-garisnya, gitu. Sudah bisa membedakan ya bait dan garis. Kalau garis itu satu kalimat-kalimatnya, kalau bait itu gabungan dari kalimat-kalimatnya. Nah, biasanya tipografi ini juga menjadi ciri dari seorang penyair. Ada yang menulisnya langsung ke bawah, ada juga yang zigzag. Pernah bayangkan tulisannya zigzag? Nah, terus ada juga puisi. Mungkin kalian ini belum pernah lihat ya, puisi itu bentuknya loh, itu ada bentuknya bintang, itu ada. Itu tergantung dari penyairnya mau mengemas puisinya gimana. Itu namanya tipografi. Apakah menggunakan huruf kapital semua, apakah menggunakan huruf semua, itu juga langsung tipografi. Bagaimana menulis puisinya. Nah, dari kelima unsur lahir ini ada yang bertanya di kolom juga, ditanyakan. Kalau masih bingung, apa tanya tuh? Tapi saya berdiskusi nanti belum paham, saya ulang lagi. Atau bagian tadi bahasa figuratif masih bingung, boleh ditanya lagi. Tidak apa-apa. Ya bertanya apa masih belum paham? Saya kasih contoh analisisnya. Ini saya punya analisis puisi, judulnya apa? Ini puisinya tidak akan kalian temukan dulu karena saya mencuri. Puisinya ini yang sebelum diperkuini ada puisi judulnya apa? Nah, dianalisis sesuai dengan unsur lahirnya tadi yang ada 5. Bagaimana diksinya, bagaimana kata konkretnya, bagaimana penyajiannya, bagaimana bahasa figuratifnya, bagaimana tipografinya. Yang belakang kelihatan tidak? Tidak. Ini ya, dari diksinya menggunakan pilihan kata yang sederhana, puitis. Kemudian kata konkretnya ada menggunakan seperti angin, kemudian ada benih, bunga, itu kan semua bisa dilihat ya, bisa dipegang juga ada bunganya. Kemudian pengimajian kan tadi berkaitan dengan bahasa Inggris juga. Kamu gambar puisi itu bagaimana pengimajiannya. Kenapa imajinasi mengendalikan pada bunga yang cantik. Nah itu kan bunga yang cantik, bisa kalian lihat kan, bisa kalian bayangkan kalau kelihatan kan bunganya cantik. Nah, ada juga majasnya menggunakan majas personifikasi. Personifikasi tadi yang mengibaratkan benda mati seakan hidup seperti manusia. Kemudian bagaimana tipografinya. Nah, ini dikomentari begitu dari puisi yang tadi yang di bawah itu dikomentari dari 5 unsurnya. Bagaimana unsurnya? Apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Nah, ini ada perbaikannya. Misalnya diksinya menggunakan kata yang lebih indah lagi. Kemudian majasnya masih bisa dikuatkan menggunakan majas apa? Tipografinya yang tadi awalnya cuma 1 bait dipenggal jadi 2 bait supaya lebih mudah untuk memahami maknanya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan materi unsur lagi puisi kan.
Kelompok 4. Nah, sudah PKK-nya semua ya. Sudah dapat PKK semua. Tidak ada yang memegang puisi dari kelompok sendiri kan? Nah, sekarang coba perhatikan dulu FK-nya nanti. Jangan lupa ditulis nama kalian kelompoknya.
Siapa itu yang
Bersin. Sumpah.
boleh masuk ke depan. Sambil mengerjakan bisa kelompok 3 dan 4 memberikan hasil analisis mereka. Kelompok 3 kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 4 nanti bisa memberikan presentasi kelompok 3. Nanti tugas kalian setelah mereka selesai mempresentasikan, kalian silakan ungkapkan pendapat kalian. Setuju dengan analisis mereka belum? Setuju? Apa setuju sebagian? Apa menolak sama sekali? Nanti dijelaskan sambil kalian melihat visi karya kalian sendiri. Karena bisa di satu rumah. Yuk, boleh dimulai. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis puisi dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Pratama, absen 26. Perkenalkan, nama saya Sinfon Rafiatulia, absen 33. Saya Mustafa, absen 8. Saya Faidah Rina Bonia, absen 15. Kelompok 4 sudah ya. Identitas puisi judul 1 judul puisi Simfoni Sang Penjaga Bumi. 2 kelompok pemilik puisi 4. 3 tema puisi alam. Analisis unsur lahir puisi. 1 puisi simfoni untuk menggambarkan keselarasan dan keharmonisan elemen alam. 2 kata konkret langit biru, air, sungai jernih, lembah, bumi hijau. 3 Pengimajian. Yang pertama visual, contohnya langit biru, sungai jernih. Yang kedua auditif, contohnya hutan berbisik, gemerisik daun. Yang ketiga perasaan, contohnya membawa damai. Yang keempat, personifikasi. Hutan hijau berbisik ditiup angin sepoi. Hutan seolah bisa berbisik seperti manusia. Simfoni Sang Penjaga Bumi, karya kelompok 4. Di bawah langit biru yang membentang luas, hutan hijau berbisik ditiup angin sepoi. Gemersik daun menari dengan selaras, membawa damai yang takkan pernah usai. Sungai jernih mengalir membawa lembah, membasahi bumi yang haus akan kehidupan. Keindahan ini adalah anugerah yang indah, harus dijaga untuk masa depan yang gemilang. Dari kelompok 4 bagaimana
tipografi. Ingat-ingat ya, ada 5 unsurnya: diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif, dan tipografi. Sampai sini ada yang bertanya dulu. Ini nanti bisa dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai pasti bisa dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian akan belajar tentang, kalau ini unsur lahir maka ada unsur batin. Nah, pertemuan selanjutnya akan belajar tentang unsur batin kuis. Ya, kalian boleh mencari-cari